Dia dianggap tak lebih dari sekadar bayangan. Seorang pria berpenampilan sederhana yang bekerja di tengah kemewahan gedung pencakar langit Jakarta. Setiap hari, hinaan dan tatapan merendahkan adalah hal yang biasa ia terima. Puncaknya, seorang manajer yang angkuh dengan sengaja menghinanya, menumpahkan kopi panas ke pakaiannya, dan memakinya di depan umum. Namun, ketika semua orang mengira nasib pria itu akan berakhir, sebuah suara dingin menghentikan segalanya. Putri CEO yang terkenal kaku, sombong, dan paling ditakuti di perusahaan, justru melangkah maju. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat seluruh lobi terdiam membeku. Sang putri tidak memarahi COB, dia justru mengulurkan tangannya pada pria sederhana itu. Siapakah sebenarnya pria ini? Dan mengapa sang putri membela seseorang yang dianggap tak berguna? Kisah ini akan membawa kita pada intrik, rahasia, dan cinta yang tulus. Selamat datang di saluran Ken Arok Productions. Jika Anda menyukai cerita-cerita yang penuh makna dan kejutan seperti ini, kami mengundang Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan memberikan komen Anda di bawah. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang tulus. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang sempurna, keberkahan dalam setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya robbal alamin. Silakan tulis di kolom komentar, Anda sedang menonton cerita ini dari daerah mana saja? Insya Allah, doa baik kita semua bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta. Baik, mari kita mulai ceritanya. Cahaya matahari pagi baru saja menyentuh puncak-puncak gedung di kawasan Sudirman, Jakarta. Di Nusantara Tower, sebuah menara kaca yang menjulang angkuh, aktivitas sudah dimulai. Lobi utamanya berkilauan, lantainya memantulkan lampu-lampu kristal yang mahal. Di tengah kemewahan itu, hadirlah Alan. Alan adalah seorang pramubakti, atau yang lebih sering disebut office boy. Pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, ia adalah orang pertama yang memastikan lobi itu sempurna. Seragam birunya bersih, namun warnanya sudah sedikit pudar, kontras dengan setelan jas mahal dan sepatu kulit mengkilap yang sebentar lagi akan lalu lalang. Satu persatu, para karyawan mulai berdatangan. Suara hak sepatu yang beradu dengan lantai marmer terdengar ritmis. Mereka berjalan cepat, membawa tas kerja bermerek, wajah mereka serius, seolah memikul beban dunia. Alan, yang sedang mengelap kaca di dekat pintu masuk, sedikit bergeser untuk memberi jalan, tak lupa memberikan senyum ramah dan anggukan kecil. Tidak ada yang membalasnya. Bagi mereka, Alan adalah bagian dari dekorasi. Tak terlihat, tak dianggap. Ia adalah udara. Seorang karyawati yang sedang asyik dengan ponselnya, nyaris menabrak ember pel Alan. Bukannya meminta maaf, wanita itu justru berdecak kesal. Hati-hati dong kalau kerja, ketusnya, tanpa sekalipun mengangkat wajah dari layar ponselnya. Alan hanya bisa menghela napas pelan dan tersenyum tipis. Maaf, Mbak, ucapnya, meski jelas bukan dia yang salah. Dia sudah terbiasa. Inilah panggung sandiwaranya setiap hari. Nusantara Tower adalah dunia yang memisahkan kasta dengan sangat jelas. Ada, mereka, yang duduk di ruangan berpendingin udara, dan ada, dia, yang memastikan ruangan itu bersih. Alan kembali pada pekerjaannya. Tangannya dengan telaten membersihkan setiap noda. Namun, di balik tatapan matanya yang selalu tertunduk, ada sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Di balik penampilannya yang sederhana dan sikapnya yang penurut, Alan bukanlah sekadar OB biasa. Dia sedang mengamati. Dia mencatat setiap interaksi, setiap bisikan, dan setiap kesombongan yang terjadi di lobi mewah itu. Lobi utama Nusantara Tower semakin sibuk. Suara lift yang berdenting silih berganti, membawa gelombang karyawan yang bergegas memulai hari. Alan baru saja selesai membersihkan area lobi dan hendak bergeser menuju pantry di lantai 5. Tepat saat ia mendorong troli perlengkapannya, pintu kaca otomatis di depannya bergeser. Masuklah Rian. Jika ada satu orang di gedung ini yang penampilannya paling mencerminkan kesombongan, itu adalah Rian, sang manajer pemasaran. Hari ini, ia mengenakan setelan jas abu-abu muda yang dipesan khusus, dasi sutra impor, dan sepatu kulit yang berkilaunya bisa membuat orang silau. Parfum mahal yang ia kenakan tercium tajam, seolah ingin mengumumkan kedatangannya bahkan sebelum ia terlihat.
Rian berjalan dengan dagu terangkat, tatapannya lurus ke depan, mengabaikan semua orang yang pangkatnya di bawah dia. Pandangannya kemudian jatuh pada Alan, yang kebetulan sedang menghalangi sedikit jalur favoritnya menuju lift eksekutif. Alan, menyadari kehadiran manajer itu, segera menarik trolinya menepi dan menundukkan kepala. "Selamat pagi, Pak Rian," sapanya pelan. Rian berhenti tepat di depan Alan. Dia tidak menjawab sapaan itu. Sebaliknya, dia memandang Alan dari ujung sepatu bututnya hingga ke ujung rambutnya yang sederhana. Tatapan itu dingin, penuh penghakiman. "Pagi saya baik-baik saja," kata Rian, suaranya sengaja dikeraskan agar terdengar oleh beberapa karyawan lain di dekatnya, "sampai saya lihat kamu." Beberapa karyawan yang mendengarnya menahan tawa. Alan tetap diam, menunduk. Rian berdecak lidah. "Saya heran, kenapa perusahaan ini masih mempekerjakan orang model kamu? Lihat diri kamu, kusam. Lusuh. Kamu itu merusak pemandangan kantor tahu. Tidak? Nusantara Tower ini kantor premium. Klien kita dari luar negeri. Apa kata mereka kalau lihat pramubakti kita kayak gembel begini?" Hinaan itu terlalu tajam. Beberapa karyawati muda tampak tidak nyaman mendengarnya, tapi mereka memilih pura-pura sibuk dengan ponsel atau bergegas pergi. Melawan Rian sama saja cari mati. Rian terkenal sebagai anak emas direksi karena penjualannya yang selalu tinggi, dan dia tidak segan menggunakan kekuasaannya untuk menindas yang lemah. "Minggir," desis Rian, mendorong troli Alan dengan ujung sepatunya yang mahal, hingga beberapa botol pembersih hampir jatuh. "Bikin sempit jalan saja." Alan hanya bisa mengucap, "Maaf, Pak." Rian mendengus, membetulkan letak dasinya seolah baru menyentuh sesuatu yang kotor, lalu melenggang pergi menuju lift khusus manajer. Di belakangnya, tawa tertahan beberapa karyawan mulai terdengar lebih jelas. Alan memejamkan matanya sejenak, menarik napas panjang. Dia meraih kembali trolinya. Wajahnya tenang, namun tangannya yang memegang gagang troli sedikit mengerat. Dia bukan hanya OB yang sedang dihina. Dia adalah hakim yang sedang mengumpulkan bukti. Dan nama Rian baru saja mendapat satu catatan hitam tebal di bukunya. Setelah menahan diri dari penghinaan di lobi, Alan melanjutkan tugasnya. Panggilan interkom baru saja berbunyi di pantry, meminta kopi segera diantarkan untuk rapat penting di ruang dewan. Rapat itu, Alan tahu, dipimpin langsung oleh Pak Hartawan, sang CEO. Dengan sigap, Alan menyiapkan nampan berisi cangkir-cangkir porselen mahal dan teko kopi Arabica Premium yang aromanya memenuhi pantry kecil itu. Dia harus bergerak cepat, namun tetap hati-hati. Membawa minuman panas di jam sibuk kantor adalah pekerjaan yang menuntut konsentrasi penuh. Alan keluar dari pantry, memegang nampan dengan kedua tangan, berjalan di sisi koridor agar tidak menghalangi jalan. Dia sudah memperhitungkan langkahnya, fokus pada pintu ruang rapat di ujung koridor. Di saat yang bersamaan, Rian keluar dari ruangannya. Dia sedang berbicara di telepon, suaranya terdengar keras dan penuh tawa arogan. Dia sepertinya baru saja menutup kesepakatan besar. "Sudah, tenang saja. Proyek itu pasti di tangan kita. Saya yang jamin," katanya pongah pada seseorang di seberang telepon. Rian berjalan cepat tanpa melihat ke depan, matanya fokus pada layar ponselnya sambil tertawa. Alan melihat Rian bergerak ke arahnya. Sadar akan potensi tabrakan, Alan langsung berhenti dan menepi, tubuhnya merapat ke dinding, memberi jalan seluas mungkin bagi sang manajer. Namun, Rian, yang sebenarnya sadar ada Alan di sana, melihat ini sebagai kesempatan lain untuk merendahkan pria itu. Tepat ketika Rian sejajar dengan Alan, dia membuat gerakan yang seolah-olah tidak disengaja. Sambil tetap tertawa di telepon, Rian menyenggolkan bahunya dengan keras ke bahu Alan. Itu bukan senggolan biasa. Itu adalah dorongan yang diperhitungkan. Keseimbangan Alan goyah. Nampan di tangannya oleng seketika. Alan berusaha keras menyelamatkan cangkir-cangkir itu, tetapi gagal. Kopi panas muncrat dari teko, tumpah kemana-mana. Sebagian besar mengenai lantai dan seragam Alan sendiri, tapi sebagian lagi terciprat dan mengenai lengan kemeja mahal Rian. Rian menjerit kaget, tapi jeritan itu lebih terdengar seperti dibuat-buat. Dia langsung mematikan teleponnya. "Panas," teriaknya. Nampan terjatuh ke lantai. Beberapa cangkir pecah.
Alan tertegun, melihat kekacauan di kakinya. Ryan tidak benar-benar terluka oleh cipratan kecil di kemejanya. Tapi dia melihat noda coklat di kain putih mahalnya, dan amarahnya, atau lebih tepatnya, sandiwaranya, dimulai. Dia memandang Alan dengan mata melotot, seolah Alan baru saja melakukan kejahatan terbesar. Koridor yang tadinya hanya berisik oleh langkah kaki dan obrolan ringan, kini senyap seketika. Semua mata tertuju pada noda kopi di lantai, cangkir yang pecah, dan kemeja Ryan yang ternoda. Keheningan itu hanya berlangsung sedetik sebelum Ryan meledak. "Haiha, nggak punya mata kamu ya?" Suara Ryan menggema di koridor. Dia membentak begitu keras, hingga beberapa karyawan yang duduk di meja terdekat tersentak kaget dan menoleh. Alan, yang masih sedikit kaget karena panas kopi yang juga mengenai tangannya, segera menunduk. "Maaf, Pak, saya tidak sengaja." "Tidak sengaja kamu bilang?" potong Ryan. Suaranya naik 1 oktav. Dia menunjuk-nunjuk noda coklat di lengan kemejanya dengan ekspresi jijik. "Lihat ini. Kamu tahu ini kemeja apa? Ini kemeja impor. Harganya puluhan juta. Gaji kamu setahun jadi OB juga nggak bakal cukup buat ganti rugi. Ngerti?" Itu adalah tuduhan yang tidak masuk akal. Cipratan itu kecil, dan harga kemeja itu jelas dilebih-lebihkan. Tapi Ryan tidak peduli. Ini bukan soal kemeja. Ini soal kekuasaan. Para karyawan mulai keluar dari ruangan mereka, berkumpul di ujung koridor, menonton drama yang sedang berlangsung. Mereka tidak berani mendekat, hanya berbisik-bisik. Alan hanya bisa diam. Dia tahu, melawan Ryan di saat seperti ini hanya akan memperburuk keadaan. Dia mencoba meraih serpihan cangkir yang pecah di lantai. "Berdiri," bentak Ryan lagi, membuat Alan membeku. "Saya sedang bicara sama kamu. Jangan pura-pura sibuk." Ryan melangkah lebih dekat, menatap Alan dengan pandangan menghina dari atas ke bawah. "Orang seperti kamu itu memang seharusnya tidak diizinkan bekerja di tempat seperti ini. Kamu itu pembawa sial. Tidak becus, ceroboh, dan hanya bisa merusak. Mau kamu saya pecat hari ini juga? Hah?" Telunjuk Ryan kini teracung lurus, hampir menyentuh dahi Alan. Alan tetap menunduk. Dia bisa merasakan puluhan pasang mata menusuk punggungnya. Dia bisa mendengar tawa kecil yang ditahan dari beberapa karyawan yang menikmati tontonan itu. Dia merasakan panas, bukan hanya dari sisa kopi di seragamnya, tapi dari rasa malu yang sengaja diciptakan Ryan di depan umum. Setiap makian, setiap kata yang merendahkan, Alan rekam dalam ingatannya. Ryan merasa dirinya adalah raja di koridor itu, melampiaskan amarahnya pada bawahan yang paling rendah, tidak menyadari bahwa orang yang sedang diinjak-injaknya adalah pemilik sebenarnya dari panggung yang ia gunakan untuk pamer kuasa. Tepat ketika Ryan sedang menikmati puncaknya, saat dia merasa paling berkuasa dengan menindas Alan di depan umum, sebuah suara terdengar dari ujung koridor. Suara itu tidak keras, tidak membentak, tapi dingin, datar, dan memiliki bobot yang seketika menghentikan segalanya. "Berhenti. Ada apa ini?" Semua obrolan terhenti. Karyawan yang berkerumun langsung membubarkan diri, pura-pura kembali sibuk ke meja mereka, meski mata mereka tetap mencuri-curi pandang. Ryan, yang tadinya seperti singa yang mengaum, langsung membeku. Wajah pongahnya seketika berubah. Di sana, di ujung koridor, berdirilah Isna. Isna Anindita Hartawan, putri tunggal CEO, Pak Hartawan, yang juga menjabat sebagai direktur operasional. Isna adalah sosok yang paling ditakuti sekaligus paling disegani di Nusantara Tower. Penampilannya selalu sempurna. Hari ini ia mengenakan blus sutra berwarna krem dan rok pensil hitam yang mahal. Namun, di balik kesempurnaan itu, wajah cantiknya selalu terlihat kencang, lelah, dan dibayangi stres yang kentara. Di seluruh kantor, Isna terkenal memiliki reputasi sebagai atasan yang kaku, sangat sensitif, dan sering dianggap angkuh. Dia tidak mentolerir kesalahan, tidak suka basa-basi, dan emosinya bisa meledak kapan saja jika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai rencananya. Para karyawan menjulukinya Ratu Es di belakang punggungnya. Mereka tidak tahu, sikap dingin dan arogannya itu adalah tameng yang ia bangun untuk menutupi tekanan berat yang ia pikul dari ayahnya untuk menjaga perusahaan tetap di puncak. Isna berjalan perlahan.
Suara hak sepatunya terdengar mantap di lantai marmer yang hening. Tatapan matanya yang tajam langsung memindai pemandangan di depannya. Rian yang berdiri angkuh, Alan yang masih berjongkok di lantai di antara pecahan cangkir dan tumpahan kopi, serta kemeja Rian yang bernoda. Rian, melihat Isna, langsung mengubah strateginya. Dia memasang ekspresi paling menyedihkan yang bisa ia buat, seolah dialah korban terbesar di ruangan itu. "Ibu Isna, syukurlah ibu datang." Rian memulai, suaranya dibuat seolah teraniaya. "Saya sedang berjalan, tiba-tiba OB ini menabrak saya. Lihat, Bu. Kemeja saya, kopi ini panas sekali. Dia sangat ceroboh, membahayakan orang lain. Menurut saya..." Rian sengaja menggantung kalimatnya, mengharapkan Isna akan langsung mengambil tindakan, memecat Alan saat itu juga. Dia tahu Isna benci ketidakbecusan. Alan hanya bisa diam pasrah. Dia tahu posisinya. Melawan Rian sia-sia, dan kini, dia harus berhadapan dengan sang Ratu Es yang terkenal tidak punya belas kasihan. Isna berdiri diam, matanya yang tajam menatap Rian selama beberapa detik. Rian menahan senyum puas, dia yakin 100% bahwa Isna, yang gila akan citra perusahaan, akan segera memecat Alan. Dia sudah menyiapkan kalimat berikutnya untuk semakin menyudutkan OB itu. Kemudian, tatapan Isna beralih. Tatapan itu bergerak pelan dari wajah Rian, turun ke kemejanya yang bernoda, lalu beralih ke lantai, ke pecahan cangkir, dan akhirnya berhenti pada Alan yang masih tertunduk. Isna melihat seragam Alan yang juga basah oleh kopi. Dia melihat tangan Alan yang sedikit memerah, menahan panas. Karyawan yang berani mengintip menahan napas. Mereka menunggu ledakan amarah sang Ratu Es. Mereka menunggu Alan diseret keluar oleh petugas keamanan. Ini adalah akhir dari karir OB itu. Tapi ledakan itu tidak pernah datang. Isna, dengan wajah datarnya, mengambil satu langkah. Lalu satu langkah lagi. Dia berjalan melewati Rian. Dia mengabaikan Rian sepenuhnya, seolah manajer pemasaran itu tidak lebih dari bayangan di dinding. Rian, yang tadinya merasa di atas angin, mematung. Wajahnya kebingungan. Isna berhenti tepat di depan Alan. Seluruh koridor kini sunyi senyap. Hanya suara pendingin udara yang terdengar mendengung. Lalu, Isna melakukan sesuatu yang menentang semua logika. Sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh siapapun di gedung itu. Dari saku rok kerjanya yang rapi, Isna mengeluarkan sebuah sapu tangan kain kecil berwarna putih gading. Dia tidak berteriak. Dia tidak memarahi Alan. Dia justru sedikit mencondongkan tubuhnya, sebuah gestur yang tidak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Dan dia mengulurkan tangannya. Bukan untuk menampar. Bukan untuk menunjuk. Tangan Isna yang terulur itu, yang memegang sapu tangan, dengan pelan ia sentuhkan ke lengan seragam OB Alan yang basah. Dia dengan lembut menepuk-nepuk noda kopi di seragam pudar itu. Kemudian, sebuah kalimat keluar dari mulut sang Ratu Es. Kalimat yang ditujukan bukan untuk Rian, tapi untuk Alan. "Kamu tidak apa-apa." Suaranya pelan, hampir berbisik, tapi di koridor yang hening itu, suaranya terdengar seperti dentuman. Isna, sang putri CEO yang angkuh, yang terkenal sensitif dan tidak berperasaan, baru saja mengabaikan seorang manajer senior, dan malah bertanya tentang keadaan seorang pramubakti. Seluruh dunia Nusantara Tower seakan berhenti berputar pada detik itu. Waktu seakan berhenti di koridor itu. Wajah Rian yang tadinya angkuh, kini pucat pasi. Senyum licik yang siap tersungging di bibirnya membeku, lalu luntur total. Dia menatap Isna seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Karyawan lain yang mengintip dari kejauhan sama terkejutnya. Mereka menahan napas. Beberapa saling pandang, seolah bertanya, apa aku tidak salah lihat? Sang Ratu Es, yang tidak pernah peduli pada siapapun, baru saja membela seorang pramubakti. Alan sendiri mengangkat wajahnya perlahan. Dia menatap Isna dengan kebingungan yang tulus. Ini adalah pertama kalinya seseorang di kantor ini, apalagi seorang direktur, memperlakukannya seperti manusia yang utuh, menanyakan keadaannya di saat dia sedang terpojok. Isna menarik kembali tangannya, menggenggam sapu tangan yang kini sedikit bernoda kopi itu. Dia berdiri tegak. Wajahnya kembali dingin dan datar, topeng arogannya kembali terpasang. Perlahan, dia memutar tubuhnya menghadap Rian.
Rian, melihat tatapan Isna tertuju padanya, seketika tergagap. Ibu Isna, kenapa ibu? Dia yang menabrak saya. Isna menyipitkan matanya. Tatapannya menusuk tajam, membuat Rian tanpa sadar mundur setengah langkah. Saya melihat rekaman CCTV dari ruangan saya, Rian. Satu kalimat itu menghantam Rian lebih keras daripada kopi panas tadi. Ruang kerja Isna memang memiliki monitor yang terhubung langsung ke beberapa kamera pengawas utama, termasuk koridor pantry. Saya melihat dengan jelas. Lanjut Isna, suaranya tenang namun mematikan. Anda sedang menelepon sambil berjalan. Anda melihat Alan berhenti dan sudah menepi ke dinding. Dan Anda, Isna sedikit menekan suaranya, dengan sengaja menyenggolkan bahu Anda padanya. Kebohongan Rian terbongkar di depan semua orang. Wajah Rian yang tadi pucat kini berubah memerah padam, campuran antara malu dan marah. Itu tidak benar, Bu. Saya tidak sengaja. CCTV mungkin. Cukup, potong Isna. Suaranya setajam silet. Saya tidak punya waktu untuk drama Anda pagi ini. Minta maaf padanya. Perintah itu lebih mengejutkan daripada uluran tangan tadi. Rian terbelalak. Apa? Saya minta maaf pada OB ini? Tanyanya, suaranya naik, tidak percaya. Isna tidak mengulang perkataannya. Dia hanya menatap Rian, matanya yang dingin seolah berkata, jika kau bertanya sekali lagi, karirmu selesai. Sekarang, desis Isna. Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah mutlak. Di bawah tatapan dingin Isna dan puluhan pasang mata lainnya, sang manajer yang angkuh itu kini terpojok, dipaksa untuk meminta maaf kepada orang yang paling ia rendahkan. Rian, dengan wajah menahan amarah dan rasa malu yang luar biasa, terpaksa menggumamkan kata, maaf, yang nyaris tak terdengar pada Alan. Dia tidak berani membantah Isna lebih jauh. Bereskan kekacauan ini, perintah Isna kepada petugas kebersihan lain yang baru datang, sebelum akhirnya menatap Alan. Ikut saya ke ruangan saya. Alan hanya mengangguk, masih bingung dengan semua yang terjadi. Dia mengikuti langkah kaki Isna dari belakang, meninggalkan Rian yang membeku di koridor, menjadi bahan tontonan dan bisikan karyawan lain. Mereka tiba di ruangan Isna di lantai eksekutif. Ruangan itu luas, mewah, dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Sangat kontras dengan pantry sempit tempat Alan biasa bekerja. Duduk, kata Isna singkat, menunjuk sofa tamu. Alan duduk dengan kaku di tepi sofa. Isna berjalan ke meja kerjanya, tapi tidak duduk di kursi kebesarannya. Dia justru berdiri membelakangi Alan, menghadap jendela kaca, memandangi gedung-gedung di bawahnya. Keheningan menyelimuti ruangan itu selama hampir 1 menit. Alan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Isna menghela napas. Helaan napas itu panjang dan berat. Sangat berbeda dengan citra angkuh yang selalu ia tampilkan. Saat Isna berbalik badan, Alan terkejut. Topeng, Ratu Es, itu telah luntur. Yang ada di hadapannya adalah seorang wanita muda yang tampak sangat lelah. Lingkaran hitam samar terlihat di bawah matanya, dan bahunya yang tadi tegak, kini tampak sedikit terkulai. Isna berjalan ke lemari kecil, mengambil kotak obat, dan meletakkannya di meja depan Alan. Tanganmu kena kopi panas tadi. Obati. Alan tertegun, lalu melihat telapak tangannya yang memang sedikit memerah. Maafkan atas nama karyawan saya, ucap Isna pelan, suaranya kini kehilangan nada dinginnya. Dia memijat pelipisnya, gestur yang menunjukkan kelelahan mental yang dalam. Di perusahaan ini, lanjutnya, lebih seperti berbicara pada dirinya sendiri daripada pada Alan. Terlalu banyak politik. Terlalu banyak penjilat. Jika saya tidak pasang muka galak, jika saya terlihat lemah sedikit saja, mereka akan menginjak-injak saya hidup-hidup. Alan hanya diam mendengarkan. Dia melihat sisi lain dari Isna yang tidak pernah dilihat siapapun. Seorang putri mahkota yang ternyata kesepian, tertekan oleh ekspektasi ayahnya, dan dikelilingi oleh orang-orang bermuka dua seperti Rian. Saya tahu Rian sengaja melakukannya, kata Isna lagi. Dia pikir karena dia menghasilkan banyak uang, dia bisa bertindak semaunya. Isna kemudian menatap Alan. Terima kasih sudah bertahan. Saya tahu ini tidak mudah. Alan, untuk pertama kalinya,
membalas tatapan itu dengan tenang. Anda tidak perlu berterima kasih, Bu. Saya hanya bekerja. Isna tersenyum tipis, senyuman pertama yang Alan lihat. Senyuman itu letih, tapi tulus. Kamu orang yang jujur, Alan. Itu barang langka di gedung ini. Alan tidak menyangka, di balik sikap arogannya, Isna adalah pengamat yang jeli dan memiliki hati yang sebenarnya adil. Dia hanya terperangkap dalam stres dan tuntutan yang berat. Hari itu berakhir. Alan menyelesaikan pekerjaannya seperti biasa. Membersihkan pantry, membuang sampah, dan mengelap lantai yang kembali kotor. Karyawan lain melewatinya saat jam pulang. Tak ada yang menyadari pria sederhana yang baru saja menjadi pusat drama pagi tadi. Alan berjalan keluar dari Nusantara Tower, melalui pintu karyawan di ruang bawah tanah. Sosoknya yang sedikit membungkuk dan langkahnya yang pelan, menyatu dengan bayang-bayang senja Jakarta. Namun, begitu ia berbelok di tikungan jalan, menjauh dari jangkauan kamera pengawas gedung, sesuatu berubah. Langkahnya menjadi lebih tegap. Punggungnya yang tadi membungkuk, kini lurus dan penuh wibawa. Wajahnya yang selalu tertunduk, kini menatap lurus ke depan dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan. Dia tidak pulang ke rumah susun atau kontrakan sempit seperti yang Rian bayangkan. Sebuah sedan hitam mewah tanpa identitas, berhenti diam-diam di lobi sebuah residence paling mahal di Jakarta. Alan masuk, dan mobil itu membawanya ke lift pribadi yang langsung menuju unit penthouse. Pintu lift terbuka, menampilkan ruangan yang 1000 kali lebih mewah daripada lobi Nusantara Tower. Dindingnya dihiasi karya seni, perabotannya minimalis namun berharga fantastis, dan pemandangan kota Jakarta terhampar di balik jendela kaca setinggi langit-langit. Alan melepaskan seragam OB-nya yang pudar dan meletakkannya begitu saja di lantai. Pakaian yang nilainya tidak sebanding bahkan dengan karpet yang ia injak. Dia berjalan ke kamar mandi, dan air pancuran yang hangat membersihkan sisa-sisa hari itu, sekaligus membersihkan persona Alan COB. Setengah jam kemudian, pria yang keluar bukanlah Alan. Dia adalah Alantara Wijaya. Dia mengenakan celana santai berbahan katun mahal dan kemeja linen bersih. Dia mengambil sebuah tablet tipis dari meja kerjanya dan melakukan panggilan video ke satu nomor yang aman. Layar menyala, menampilkan wajah seorang pria paruh baya yang tampak profesional. "Selamat malam, Tuan Alantara." "Selamat malam, Baskoro," jawab Alan, atau lebih tepatnya, Alantara. Suaranya kini berbeda. Lebih dalam, lebih berat, dan penuh otoritas. "Bagaimana laporan hari ini?" Baskoro, asisten pribadinya, mengangguk. "Semua sesuai dugaan, Tuan. Rian terbukti melakukan penggelembungan dana pada 3 proyek terakhir. Tapi yang lebih saya khawatirkan adalah Pak Hartawan. Beliau tampaknya memberi tekanan finansial yang tidak masuk akal pada putrinya sendiri, Isna." Alantara terdiam, wajahnya mengeras. Dia teringat wajah lelah Isna di ruangannya tadi pagi. "Saya melihatnya sendiri," kata Alantara. "Rian sudah keterlaluan. Dia pikir dia tak tersentuh. Terus awasi semua rekeningnya, Baskoro. Saya mau semua bukti siap saat rapat umum pemegang saham nanti." "Baik, Tuan." "Dan soal Isna?" Alantara berjalan ke jendela, menatap Nusantara Tower yang terlihat berkilauan di kejauhan. Gedung itu miliknya. 80% saham perusahaan itu ada di tangannya, warisan dari almarhum ayahnya yang disembunyikan rapat-rapat. Dia menyamar sebagai OB untuk melihat kebusukan dari akarnya, sebelum dia mengambil alih kursi pimpinan. "Pak Hartawan adalah teman lama ayah saya, tapi dia sudah melewati batas," kata Alantara. "Dan soal Isna, lindungi dia dari jauh. Pastikan dia tidak terjerat permainan kotor Rian ataupun ayahnya sendiri. Dia satu-satunya orang jujur di gedung itu." "Siap, Tuan Alantara." Panggilan ditutup. Alantara menatap pantulan dirinya di kaca. Penyamarannya kini memiliki tujuan baru. Awalnya ini hanya soal bisnis, soal membersihkan perusahaan. Tapi setelah hari ini, setelah melihat uluran tangan Isna, ini menjadi sesuatu yang pribadi. Di lantai 30, di dalam ruang kantornya yang mewah dan berpemandangan kota, Rian tidak bisa tenang. Wajahnya merah pada menahan amarah, dasinya sudah dilonggarkan. Kejadian di koridor tadi pagi terus berputar di kepalanya.
Dia dipermalukan. Isna, sang Ratu Es, telah menghinanya di depan puluhan karyawan. Dan demi siapa? Demi seorang OB lusuh yang seharusnya menjadi alas kakinya. Tawa-tawa tertahan dan bisikan-bisikan karyawan di belakang punggungnya sepanjang hari terasa, seperti duri yang menusuk harga dirinya. Dia pikir dia siapa? Desis Rian pada ruangan yang kosong. Membela sampah itu dan menginjak-injak saya? Dia akan bayar untuk ini. Dendam Rian kini membara, tidak hanya pada Alan, tapi terutama pada Isna. Dia harus memberi pelajaran pada wanita itu. Dia harus membuktikan siapa yang sebenarnya lebih berkuasa di perusahaan ini. Kesempatan itu datang lebih cepat dari dugaannya. Rapat Umum Pemegang Saham, RUPS, tahunan akan diadakan minggu depan. Ini adalah acara terbesar, di mana semua pencapaian dipamerkan dan nasib para eksekutif ditentukan. Rian tahu, agenda utama RUPS kali ini adalah presentasi Isna mengenai proposal proyek ekspansi digital baru, proyek triliunan rupiah yang akan menjadi penentu masa depan perusahaan. Sebuah senyum licik perlahan terkembang di wajah Rian. Dia tahu seberapa besar tekanan yang diterima Isna dari ayahnya untuk proyek ini. Jika proyek ini gagal, reputasi Isna akan hancur lebur di depan dewan direksi dan ayahnya sendiri. Malam itu, Rian sengaja bertahan di kantor hingga larut. Dia menunggu hingga gedung benar-benar sepi. Dengan akses manajerialnya, dia masuk ke dalam server pusat perusahaan. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Dia menemukan folder RUPS. Di dalamnya, ada satu berkas yang dijaga ketat, presentasi final, Isna Haji PPTX. Mari kita lihat seberapa hebat kamu tanpamu data-datamu, Ratu Es, gumamnya. Dia tidak menghapus berkas itu. Itu terlalu kentara. Rian jauh lebih licik. Dia membuka berkas presentasi itu. Dia pergi ke halaman-halaman vital, data proyeksi keuangan, analisis risiko, dan data riset pasar. Dengan tangan yang stabil, dia mulai mengubah angka-angka. Angka keuntungan dia ganti menjadi angka kerugian yang absurd. Data riset pasar dia acak. Beberapa slide penting dia korupsi datanya secara halus, sehingga berkas itu akan tampak rusak atau error tepat di bagian-bagian paling krusial saat presentasi. Setelah selesai, dia menyimpan berkas yang sudah dirusak itu, lalu menghapus semua jejak aktivitasnya dari log server. Dia bersandar di kursinya, merasa sangat puas. Dia membayangkan wajah Isna yang panik di atas panggung, datanya hancur, dan ayahnya menatapnya dengan amarah. Kita lihat siapa yang akan diinjak-injak sekarang, pikir Rian sambil mematikan komputernya dan berjalan keluar ruangan dengan senyum penuh kemenangan. Di penthouse mewahnya, Alantara Wijaya sedang meninjau laporan keuangan di tabletnya ketika sebuah panggilan aman masuk dari Baskoro. Wajah asistennya itu tampak tegang. Tuan Alantara, baru saja terjadi aktivitas mencurigakan di server utama. Alantara mengangkat alisnya. Pelakunya? Rian. Dia baru saja mengakses dan mengubah data di server pukul 11 malam. Targetnya, berkas presentasi RUPS milik Ibu Isna, lapor Baskoro. Wajah Alantara mengeras. Udara di ruangan itu seakan mendingin. Rian tidak hanya melakukan sabotase. Dia melakukannya pada Isna, orang yang sama yang ironisnya telah melindungi Alan COB. Seberapa parah kerusakannya? Tanya Alantara datar. Parah, Tuan. Rian merusak semua data keuangan penting. Jika ini digunakan, Ibu Isna akan terlihat sangat bodoh di depan dewan. Ini murni pembunuhan karakter. Jelas Baskoro. Alantara menutup matanya sejenak. Bukan karena pasrah, tapi karena marah. Amatir, desisnya. Dia pikir tindakannya tidak akan ketahuan. Kirimkan saya salinan berkas asli sebelum dia ubah, dan salinan yang sudah dia rusak. Saya akan tangani sendiri. Panggilan ditutup. Alantara tidak bisa membiarkan ini. Ini bukan lagi soal bisnis. Ini soal keadilan. Dia tidak bisa membiarkan Isna, satu-satunya orang tulus yang ia temui, dijatuhkan oleh ular seperti Rian. Dia tidak bisa datang ke kantor sebagai Alantara Wijaya di tengah malam. Tapi, sebagai Alan si Pramubakti, dia memiliki kuncinya. 1 jam kemudian, sosok Alan COB kembali terlihat. Dia tidak menggunakan seragam, hanya kaos gelap dan celana kargo,
Tapi kartu akses pramubakti miliknya memberinya akses ke seluruh gedung, kapanpun waktunya, tanpa dicurigai. Nusantara Tower di malam hari terasa lengang dan sedikit mencekam. Hanya lampu darurat yang menyala di koridor. Alan tidak pergi ke ruang server. Itu terlalu berisiko dan banyak diawasi. Dia tahu cara yang lebih baik. Dia naik ke lantai eksekutif dan menggunakan kunci L duplikatnya untuk masuk ke ruangan Isna. Ruangan itu gelap. Alan menyalakan lampu meja kecil. Suasananya sepi, hanya terdengar deru pendingin udara. Di meja Isna, dia melihat sebuah bingkai foto kecil, menampilkan Isna dan seorang wanita tua yang tersenyum, mungkin ibunya. Pemandangan itu menguatkan tekad Alan. Dia menyalakan komputer Isna. Dengan otoritas sebagai pemilik, yang disamarkan seolah-olah dia meretas dari luar, Alan masuk ke jaringan internal. Dia menemukan berkas yang dirusak Ryan. Dia tersenyum dingin melihat betapa cerobohnya sabotase itu. Kau menggali kuburanmu sendiri, Ryan, gumamnya. Dengan kemampuan digitalnya yang tersembunyi, Alantara tidak hanya memperbaiki berkas itu. Dia mengunggah kembali berkas presentasi yang asli dan sempurna, yang sudah dikirimkan Baskoro padanya. Dia menimpanya di lokasi yang sama, menggunakan nama berkas yang sama persis. Lalu, dia melakukan langkah jenius. Dia membersihkan semua jejak digital Ryan, dan jejak digitalnya sendiri. Seolah-olah tidak pernah ada sabotase. Ryan akan datang ke RUPS, mengira berkas yang akan dibuka Isna adalah berkas rusak. Tapi yang akan terbuka adalah berkas sempurna. Alan telah membalikan jebakan itu kepada pembuatnya. Alan mematikan komputer, merapikan kursi, dan keluar dari ruangan Isna tanpa meninggalkan jejak. Saat dia berjalan menyusuri koridor gelap, dia kembali menjadi Alan, pramubakti tak kasat mata. Tapi malam ini, sang pramubakti baru saja menyelamatkan sang putri. Minggu menjelang rapat umum pemegang saham, adalah minggu paling menegangkan di Nusantara Tower. Seluruh karyawan tampak tegang, dan tekanan terbesar jelas berada di pundak Isna. Wanita itu praktis tinggal di kantor. Setiap malam, lampu di ruangannya adalah yang terakhir padam. Dia memeriksa setiap baris data, setiap slide presentasi, berulang-ulang, mencoba menemukan kesalahan yang, tanpa dia tahu, sudah tidak ada lagi di sana. Dan setiap malam, Alan juga ada di sana. Dia sengaja mengambil giliran kerja malam, dengan alasan membersihkan lantai eksekutif. Dia memastikan dirinya selalu terlihat sibuk di koridor, membersihkan kaca atau menyedot debu, namun matanya tak pernah jauh dari pintu ruangan Isna. Suatu malam, jam sudah menunjukkan pukul 11. Alan melihat Isna duduk di mejanya, memijat pelipisnya dengan kedua tangan, tampak jelas dia belum makan malam. Alan pergi ke pantry kecil di lantai itu. Dia tidak membuat kopi, yang hanya akan membuat Isna semakin tegang. Dia membuat secangkir teh kamomil hangat, yang aromanya menenangkan. Dia juga mengambil roti lapis sederhana yang dia bawa dari rumah, meletakkannya di piring kecil. Dengan nampan di tangannya, dia mengetuk pelan pintu ruangan Isna yang terbuka. Isna mengangkat wajahnya, matanya yang lelah tampak kaget. "Alan, ada apa?" "Maaf mengganggu, Bu," kata Alan pelan. Suaranya dijaga agar tetap terdengar seperti seorang OB. "Sudah larut. Saya lihat ibu belum makan. Perut kosong tidak baik untuk berpikir." Alan meletakkan nampan itu di sudut meja, agak jauh dari tumpukan dokumen penting. Isna menatap teh dan roti itu, lalu menatap Alan. "Saya tidak minta ini," kata Isna, tapi suaranya tidak dingin. Hanya bingung. "Tidak, Bu. Ini hanya teh. Supaya tidur ibu nanti lebih nyenyak," jawab Alan. Dia segera berbalik. "Saya permisi melanjutkan pekerjaan." Malam berikutnya, hal itu terulang. Alan kembali membawakan teh hangat. Kali ini, Isna menghentikannya sebelum dia pergi. "Tunggu, Alan." Alan berhenti di ambang pintu. "Kenapa kamu lakukan ini?" tanya Isna. Matanya yang tajam kini dipenuhi kelelahan dan sedikit rasa penasaran. "Kamu tidak perlu melakukan ini." Alan terdiam sejenak, mencari jawaban yang tepat. "Ibu saya dulu juga pekerja keras seperti ibu. Sering lupa makan, sering stres. Beliau selalu bilang, secangkir teh hangat di malam hari rasanya seperti pelukan."
Jawaban sederhana itu rupanya menyentuh sesuatu di dalam diri Isna. Tembok pertahanannya runtuh sedikit. Dia tersenyum tipis. Ayah saya hanya akan bertanya apakah target sudah tercapai. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar getir. Kamu satu-satunya orang yang peduli apakah saya sudah minum teh atau belum. Isna, yang kesepian di puncak, tanpa sadar mulai curhat. Dia tidak bicara soal data rahasia, tapi soal rasa takutnya. Semua orang menunggu saya gagal di RUPS nanti. Bisiknya, lebih pada dirinya sendiri. Rasanya saya sendirian memikul beban gedung ini. Alan mendengarkan. Dia tidak memberi solusi bisnis. Dia memberi kekuatan. Ibu tidak sendirian, kata Alan, suaranya tetap tenang. Ibu orang yang baik. Ibu adil. Ibu bahkan membela saya saat saya tidak bisa membela diri sendiri. Orang yang adil seperti ibu, tidak mungkin gagal. Isna menatap pramubakti di depannya. Di tengah dunia korporat yang penuh penjilat dan penipu, kata-kata tulus itu datang dari orang yang paling tidak dia duga. Di mata Isna, Alan bukan lagi sekadar OB. Dia adalah satu-satunya orang tulus yang ia miliki di tempat itu. Hari yang ditentukan itu akhirnya tiba. Rapat umum pemegang saham Nusantara Tower. Ruang rapat dewan di lantai tertinggi telah disulap. Meja kayu mahoni raksasa berbentuk oval terisi penuh. Di sana duduk para dewan direksi, perwakilan pemegang saham, dan tentu saja, Pak Hartawan, sang CEO, yang duduk di kursi utama dengan wajah serius. Udara di ruangan itu terasa berat, penuh dengan aroma kopi mahal dan aura kekuasaan. Ini adalah panggung di mana nasib perusahaan, dan nasib para eksekutifnya, ditentukan dalam hitungan jam. Di sudut ruangan, Alan berdiri diam dalam seragam OB-nya. Tugasnya hari ini adalah memastikan minuman dan kebutuhan para petinggi terpenuhi. Tidak ada yang memperhatikannya. Dia hanyalah bayangan di dinding, namun dia adalah pengamat yang paling tajam di ruangan itu. Di sisi lain, di deretan kursi manajer senior, duduklah Rian. Dia tampak sangat santai, bahkan terlalu santai. Dia mengenakan dasi termahalnya, dan senyum licik yang nyaris tak terlihat terus terpasang di bibirnya. Dia sesekali melirik ke arah podium, tempat Isna sedang bersiap. Rian tidak sabar menunggu drama dimulai. Dia sudah membayangkan wajah Isna yang pucat pasi, panik di depan dewan, ketika membuka berkas presentasi yang telah ia hancurkan. Agenda selanjutnya, suara Pak Hartawan memecah keheningan. Laporan dan proposal ekspansi digital yang akan dibawakan oleh Direktur Operasional, Isna Anindita Hartawan. Semua mata kini tertuju pada Isna. Isna berjalan ke podium. Dia tampak tenang, meski Alan bisa melihat buku-buku jarinya sedikit memutih saat memegang pena. Silakan, tampilkan berkasnya, kata Isna kepada operator. Inilah saatnya. Jantung Rian berdebar penuh antisipasi jahat. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan. Layar raksasa di belakang Isna menyala. Judul presentasi muncul. Sempurna. Rian sedikit bingung, tapi dia pikir kerusakan baru akan terlihat di tengah-tengah. Isna mulai berbicara. Suaranya jernih dan percaya diri, hasil dari kedekatannya dengan Alan yang memberinya sedikit ketenangan. Slide pertama berganti slide kedua. Analisis pasar. Sempurna. Strategi implementasi. Sempurna. Senyum di wajah Rian mulai luntur. Dia menegakkan duduknya, matanya menyipit. Tidak mungkin, batinnya. Sekarang, seharusnya sekarang. Tibalah saatnya. Slide yang paling penting. Proyeksi keuangan. Inilah bagian yang paling parah Rian rusak, di mana dia memasukkan angka-angka kerugian yang konyol. Isna berkata, dan berdasarkan analisis kami, berikut adalah proyeksi keuangan dan tingkat keuntungan untuk 5 tahun ke depan. Rian menahan napas. Layar berganti. Grafik yang muncul menunjukkan tren kenaikan yang stabil dan logis. Angka-angka keuntungan triliunan terpampang jelas, didukung oleh data yang sangat rinci dan akurat. Presentasi itu sempurna. Bahkan lebih baik dari yang diharapkan. Para direksi tampak mengangguk-angguk puas. Dunia Rian seakan runtuh. Wajahnya yang tadi angkuh kini berubah pucat pasi. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Dia menatap layar, lalu menatap Isna, lalu kembali ke layar. Bagaimana ini bisa terjadi?
Berkas itu seharusnya hancur. Sabotasenya gagal total. Dia tidak sadar, Alan, dari sudut ruangan, menatapnya dengan tatapan dingin sesaat, sebelum kembali menunduk pada pekerjaannya. Seketika, ruangan itu meledak dalam tepuk tangan meriah. Para dewan direksi yang terkenal kaku, kini tersenyum lebar dan mengangguk-angguk setuju. Proposal Isna tidak hanya diterima, tetapi juga dipuji sebagai langkah brilian. Isna sendiri akhirnya bisa bernapas lega, senyum tulus terukir di wajahnya yang lelah. Rian? Dia duduk membatu di kursinya. Wajahnya yang tadi pucat pasi, kini berubah menjadi abu-abu. Dia tidak mengerti. Gagal. Rencananya gagal total. Di sudut ruangan, Alan si OB diam-diam mengemasi nampan cangkir kopi yang kotor, bersiap untuk keluar. Tidak ada yang memperhatikannya, seperti biasa. Setelah tepuk tangan mereda, Pak Hartawan berdiri. Dia tampak sangat bangga pada putrinya. "Terima kasih, Isna. Luar biasa," kata Pak Hartawan, suaranya terdengar tulus. "Itu adalah presentasi terbaik yang pernah saya lihat di ruangan ini." Isna mengangguk, merasa terharu. "Dan sekarang," lanjut Pak Hartawan, nadanya berubah menjadi lebih serius. "Kita sampai pada agenda terakhir. Agenda yang paling penting." Ruangan kembali hening. Pak Hartawan memandang ke sekeliling meja. "Selama ini, seperti yang kita tahu, 80% saham perusahaan ini dipegang oleh investor anonim yang diwakili oleh firma hukum. Kita hanya tahu namanya dari dokumen, tapi tidak pernah bertemu sosoknya." Rian kini sama sekali tidak peduli dengan agenda ini. Pikirannya masih kacau karena kegagalan sabotasenya. "Hari ini," kata Pak Hartawan lagi, "beliau telah memutuskan untuk hadir dan mengambil alih kepemimpinannya secara penuh. Beliau sudah berada di sini, mengamati kita semua selama berbulan-bulan." Pernyataan itu membuat seluruh dewan direksi tegang. "Mengamati? Selama berbulan-bulan?" Isna menatap ayahnya, bingung. "Maka, dengan segala hormat," umum Pak Hartawan dengan suara lantang, "mari kita sambut pemilik mayoritas saham Nusantara Tower, Bapak Alantara Wijaya." Semua mata tertuju pada pintu utama ruang rapat. Isna menoleh. Rian, karena terpaksa, juga ikut menoleh. Pintu ganda yang terbuat dari kayu jati itu terbuka. Namun, yang masuk bukanlah sosok tua yang mereka bayangkan. Yang masuk adalah seorang pria muda, tegap, dengan aura wibawa yang begitu kuat hingga seisi ruangan seakan kehilangan napas. Dia mengenakan setelan jas customade berwarna biru gelap yang harganya mungkin melebihi gaji tahunan seorang manajer. Rambutnya yang biasa tertutup topi OB, kini tertata rapi. Wajahnya bersih, dan tatapan matanya tajam, menghitung, dan penuh kuasa. Isna membeku. Senyum di wajahnya luntur. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Dia mengenal wajah itu. Dia menoleh panik ke sudut ruangan, tempat Alan si OB tadi berdiri. Kosong. Nampan dan cangkir kotor itu tergeletak di meja dorong, tapi Alan sudah tidak ada di sana. Isna kembali menatap pria yang sedang berjalan tenang menuju meja utama. Itu Alan. Itu adalah wajah pramubakti yang seminggu terakhir ini membawakannya teh. Pria yang dia percayai curahan hatinya. Pria yang baru tadi pagi dia lihat sedang mengelap lantai. Dia adalah Alantara Wijaya. Dan Rian. Di kursinya, Rian menatap sosok Alantara dengan mata terbelalak. Wajahnya yang abu-abu kini berubah menjadi putih seperti kertas. Dia melihat Alan, OB yang selalu dia hina, dia maki, dia injak-injak kini berjalan sebagai pemilik perusahaan. Pria yang dia tumpahi kopi. Pria yang dia tuduh akan merusak presentasi. Kesadaran itu menghantam Rian seperti palu godam. Dia tidak bisa bernapas. Pandangannya kabur, telinganya berdenging. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada suara yang keluar. Detik berikutnya, matanya terbalik. Tubuh Rian ambruk di kursinya, pingsan, tak sadarkan diri. Tidak ada yang peduli padanya. Semua mata tertuju pada Alantara, yang kini berdiri di samping Pak Hartawan. Matanya menatap lurus ke satu arah. Bukan ke Rian. Bukan ke Dewan. Matanya terkunci pada Isna. Rapat umum pemegang saham itu berakhir dalam kekacauan. Rian segera diurus oleh tim medis.
dan para dewan direksi yang kebingungan dibubarkan oleh Pak Hartawan, yang juga sama terkejutnya dengan yang lain. Di tengah semua kebingungan itu, Isna menghilang. Dia tidak bisa bernapas di ruangan itu. Dia berjalan keluar dengan langkah kaku, menahan diri agar tidak berlari. Tujuannya hanya satu, ruang kerjanya. Tempat yang selama seminggu terakhir terasa aman karena kehadiran Alan. Kini, tempat itu terasa seperti panggung sandiwara. Isna membanting pintu di belakangnya, menyandarkan tubuhnya yang gemetar. Pikirannya berputar. Pengkhianatan. Itu satu-satunya kata yang muncul. Alan. Pria sederhana yang membawakannya teh. Pria tulus yang mendengarkan keluh kesahnya. Pria yang membuatnya merasa tidak sendirian. Semuanya bohong. Semua curhatnya tentang tekanan dari ayahnya, semua rasa takutnya didengar langsung oleh pemilik perusahaan yang sedang menyamar. Dia merasa bodoh. Dia merasa telanjang. Apakah Alantara menertawakannya diam-diam selama ini? Apakah tatapan tulus itu hanya bagian dari penyamaran? Air mata kemarahan dan rasa malu mulai menggenang di pelupuk matanya. Saat itulah, terdengar ketukan pelan di pintu. Isna terdiam, tidak menjawab. Pintu itu terbuka. Alantara masuk. Dia sudah melepas jasnya, dan dasinya sedikit longgar. Dia tidak lagi terlihat seperti OB, tapi dia juga tidak terlihat sedingin saat di ruang rapat tadi. Wajahnya tampak bersalah. "Jangan," desis Isna, suaranya bergetar. Dia membalikkan badan, tidak mau Alantara melihat air matanya. "Anda pasti salah ruangan, Tuan Alantara Wijaya. Ruangan pramubakti ada di lantai bawah." Sarkasme itu keluar begitu saja, didorong oleh rasa sakit hati. Alantara tidak menjawab sindiran itu. Dia berjalan pelan, bukan ke arah Isna, tapi ke arah jendela, memberikan wanita itu ruang. "Tujuan awal saya sederhana," Alantara memulai, suaranya tenang dan dalam, suara yang Isna sadari adalah suara aslinya. "Ayah saya mewariskan perusahaan ini dalam diam. Saya menyamar untuk mencari tahu kebusukan di dalamnya, mencari tahu siapa yang bisa dipercaya. Rian adalah salah satu target saya. Dan saya," potong Isna getir, masih membelakanginya. "Saya target juga? Bahan candaan?" Alantara berbalik menghadap Isna. "Kamu," katanya, "adalah orang yang merusak semua rencana saya." Isna tertegun. Akhirnya dia berbalik menatap Alantara. "Rencana saya adalah masuk, membersihkan perusahaan, dan pergi," lanjut Alantara, berjalan mendekat. "Saya tidak berencana untuk peduli." Dia berhenti satu langkah di depan Isna. "Saat saya jadi Alan COB, saya melihat seorang wanita yang tertekan, rapuh, tapi hatinya paling adil di seluruh gedung ini. Seorang putri yang membela OB di depan manajernya sendiri." Isna hanya diam, menatap mata pria itu, mencari kebohongan. "Dan saat saya menjadi Alantara," lanjutnya, suaranya melembut, "saya melihat seorang calon CEO yang brilian. Cerdas, tangguh, yang presentasinya sempurna bahkan tanpa tahu ada yang mencoba menjatuhkannya." Alantara mengulurkan tangannya, tapi tidak menyentuh Isna. "Saya tidak berbohong saat saya membawakanmu teh, Isna. Saya jatuh cinta pada keduanya. Pada wanita rapuh yang kelelahan itu, dan pada CEO brilian yang ada di dalam dirinya. Karena keduanya adalah kamu." Air mata yang tadi ditahan Isna, akhirnya jatuh. Bukan air mata amarah, tapi air mata kelegaan yang rumit. Alantara, dengan sangat lembut, menghapus air mata itu. "Setelah RUPS ini, saya tidak akan mendukung ayahmu lagi sebagai CEO," katanya. "Saya akan mendukungmu." Di ruangan itu, di antara sisa-sisa kebohongan dan kebenaran yang terungkap, sesuatu yang baru dimulai. Bukan lagi antara OB dan atasan, tapi antara Alantara dan Isna. 1 tahun berlalu sejak rapat umum pemegang saham yang menggemparkan itu. Nusantara Tower telah menemukan arah barunya. Di bawah kepemimpinan Alantara Wijaya, yang kini secara terbuka menduduki posisinya sebagai pemilik utama, perusahaan dibersihkan dari akarnya. Rian, setelah siuman, tidak hanya dipecat. Dia dihadapkan pada bukti-bukti tak terbantahkan atas sabotase dan penggelapan dana yang telah Alantara kumpulkan selama penyamarannya. Dia diserahkan ke pihak berwajib,
menerima ganjaran yang setimpal atas kesombongannya. Dan Isna, dia kini menjabat sebagai CEO utama. Pak Hartawan memilih